Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan cermai. Sekali lagi kurang ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang Maha Ghafur dan nikmatnya tak pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai ke alam kubur. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, is the best man leader of leader, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ana wa Karimana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Yang saya hormati para hadirin dan hadirah yang menyaksikan video ini, serta teman-teman yang saya banggakan. Para hadirin dan hadirah sekalian, tak kenal maka tak sayang. Ta'aruf dulu dong. Perkenalkan, nama saya Yasmin Mumtaz Fahira dari SMP Al-Quran Marifatus Salam, yang insya Allah akan menyampaikan pidato yang berjudul Menjadikan Al-Quran sebagai Sahabat Kita. Sebelumnya, adakah yang ingin menjadi sahabat Al-Quran di akhirat nanti? Anak. Siapa yang ingin jadi besti Quran? Takbir. Allahu Akbar. Siapa yang ingin jadi besti Quran? Takbir. Allahu Akbar. Siapa yang ingin jadi sahabat Al-Quran? Siapa yang ingin jadi besti Quran? Takbir. Allahu Akbar. Ketika kita menjadi sahabat Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan kita syafaat pada hari kiamat nanti. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi para sahabat-sahabatnya. Sebagaimana arti sahabat sendiri, yaitu sesuatu yang akan terus membersamainya. Maka kita harus mengetahui siapa yang akan kita jadikan sahabat nanti. Dan ketika kita sudah tahu bahwa sahabat kita ini baik bagi kehidupan kita, maka janganlah kalian lepas sahabat kalian dan genggam erat sahabat kalian itu. Demikian pula dengan Al-Quran yang akan kita jadikan sahabat nanti. Kita harus mengetahui bahwa Al-Quran itu baik bagi kita. Dan jika kalian ingin persahabatan kalian langgeng sampai di akhirat nanti, maka mulailah persahabatan dari sekarang juga. Mari kita sama-sama gali sebilik motivasi dari surat Al-Waqiah ayat 75 sampai 80 agar kita lebih mengetahui kehebatan sahabat kita, yakni Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah ini adalah sumpah yang besar jika kamu mengetahuinya. Dan sesungguhnya bacaan Al-Quran adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang suci atau disucikan, diturunkan oleh Tuhan semesta alam.
kita bisa mendapatkan beberapa poin dari surat tersebut. Mari sama-sama perhatikan sumpah Allah dalam ayat tersebut yang sedang membicarakan sahabat kita, yakni Al-Quran. Yang pertama, Allah sungguh-sungguh bersumpah. Ini nampak dengan menggunakan kalimat fala uqsimu, yang bentuk kalimat itu adalah nafi', negatif meniadakan, tapi yang dimaksud adalah positif, yaitu uqsimu, yang memiliki makna aku sungguh-sungguh bersumpah. Yang kedua, dalam ayat ini Allah memperkenalkan kepada kita sahabat kita Al-Quran dengan 4 hal. Ada berapa hal hadirin hadirat? 4. Ya betul, ada 4. Yang pertama, Al-Quran sebagai pelita atau petunjuk bagi para manusia, agar bisa mencapai kehidupan yang sukses di dunia sampai ke akhirat. Yang kedua, Al-Quran adalah karim, banyak baiknya, faidahnya, dan juga manfaatnya. Yang ketiga, fi kitabim maknun di lauhul mahfuz, yang artinya terpelihara di sisi Allah, terpelihara dari kebatilan, pengubahan, dan juga distorsi. Dan yang keempat, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang suci atau disucikan. Sebagaimana ungkapan ulama, kita dengan Al-Quran hanya memiliki 2 makna. Yang pertama, Al-Quran menjauhkan kita dari maksiat, ataukah maksiatlah yang menjauhkan kita dari Al-Quran. Sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan pun berkata, kalau hati kita bersih, maka kita tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman, Isyrah sadari Quran, Imla qalbi Quran, Wasli hayati Quran. Ayo sama-sama. Rahman ya Rahman, Sa'idni ya Rahman, Isyrah sadari Quran, Imla qalbi Quran, Wasli hayati Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita di akhirat nanti, maka jadikanlah Al-Quran sahabat kalian di dunia. Bagaimanakah caranya menjadikan Al-Quran sahabat sejati di dunia? Mudah saja. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat ini bahkan diulang oleh Allah sebanyak 4 kali, yaitu di ayat 17, 22, 32, dan ayat 40. Seolah Allah berkata kepada kita bahwa menjadi sahabat Al-Quran itu sangatlah mudah. Dan juga jika kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, kita harus mengetahui ciri-ciri sahabat Al-Quran. Yang pertama, sahabat Al-Quran adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Membacanya saja sudah mendapat pahala loh. Perhatikan hadis berikut ini. Barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 1 pahala. Dan 1 pahala tersebut minimal akan dibalas dengan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah hasan sahih. Membacanya, bahkan menghatamkannya, sebagaimana anjuran Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatamkanlah membaca Al-Quran dalam setiap 1 bulan. Abdullah bin Amr berkata, wahai Nabi Allah, saya mampu lebih dari itu. Hatamkanlah membaca Al-Quran dalam setiap 20 hari. Abdullah bin Amr berkata, wahai Nabi Allah, saya mampu lebih dari itu. Hatamkanlah membaca Al-Quran dalam setiap 10 hari. Abdullah bin Amr pun berkata lagi, wahai Nabi Allah, saya mampu lebih dari itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, hatamkanlah membaca Al-Quran dalam setiap 7 hari dan jangan lebih cepat dari itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat hadis yang sama, yaitu Al-Bukhari, terdapat lafaz lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menghatamkan Al-Quran paling cepat selama 3 hari. Naik kuda tanpa pelana. Cakep. Sangat tak enak untuk dikenang. Cakep. Bila hati gundah gulana, bacalah Al-Quran menjadi tenang.
Yang kedua, sahabat Al-Quran adalah orang yang berusaha untuk mengamalkannya. Jika kita sudah melaksanakan dua hal ini, maka ditambah dengan semangat untuk mendakwahkannya kepada orang-orang, akan banyak yang menjadi sahabat Al-Quran nanti. Karena dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Inna lillahi ahlina min nasi qalu, ya Rasulullah, man hum?" Qala, "Hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuhu." Ya, artinya, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara para manusia. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka?" Rasul pun menjawab, "Mereka adalah para ahli Al-Quran, keluarga Allah sekaligus hamba pilihannya." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam hati. Jika ada kata-kata yang salah, jangan lapor kepada Pak Polisi. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Pidato saya cukup sampai di sini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.